Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mad lain. Lain atau lin menurut bahasa artinya adalah lunak atau halus. Mad lain tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan wakaf. Mad lin atau mad lain adalah merupakan satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i. Kata kunci untuk mengingat dan memahami hukum mad lin yaitu huruf ya dan waw, dan ini hampir bahkan sama dengan huruf dari hukum mad tabi'i. Akan tetapi yang menjadikannya beda yaitu tanda baris, harokat, dan hukum dari mad lin tak berlaku bagi huruf hijaiyah alif. Cara membaca mad lain. Cara membaca bacaan mad lin atau lain sebenarnya tidak ada yang berbeda seperti membaca Al-Quran pada umumnya. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan saat membaca mad lin, yaitu panjang bacaannya. Panjang bacaan mad lin yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hukum bacaan mad lain. Hukum bacaan disebut mad lain adalah apabila ada huruf mad, yaitu huruf waw sukun dan ya sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara membaca mad lain adalah dengan halus dan lembut, serta tidak boleh dibaca panjang, kecuali dalam keadaan wakaf. Apabila dibaca wakaf, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad arid li sukun. Contoh bacaan mad lain. Contoh mad lain waw sukun, maut, tulisannya mauti, tetapi karena wakaf dibaca maut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mad arid li sukun. Pengertian mad arid li sukun merupakan bacaan panjang yang disebabkan huruf mad bertemu dengan sukun karena ada wakaf pada akhir ayat Al-Quran. Apabila bacaan tersebut tidak diwakafkan, maka tetap menjadi mad asli atau mad yang biasa disebut dengan mad tabi'i. Pengertian lain dari mad arid li sukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dan disebabkan adanya wakaf atau berhenti. Mad arid li sukun merupakan satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i, seperti halnya mad jaiz munfasil dan juga mad muttasil. Faktor utama untuk menghafal atau mengingat dari hukum mad arid li sukun yaitu hukum mad tabi'i. Cara membaca mad arid li sukun yaitu dengan cara memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti wakaf, baik berhenti di akhir ayat ataupun juga di tengah ayat Al-Quran. Contoh hukum bacaan mad arid li sukun terdapat pada surah At-Tin ayat 2, yaitu waturi sinin. Tul panjang, yaitu dibaca sepanjang 6 harokat. Tasawud sedang, yaitu dengan bacaan 4 harokat. Kasar pendek, yaitu dibaca dengan 2 harokat. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membawakan materi yang berjudul mad silah kasrah. Jadi mad silah kasrah ini adalah mad pada hak domir yang berada di antara 2 huruf berharokat. Mad pada mad silah merupakan mad lafziyah, artinya secara tulisan tidak ada huruf mad, namun secara lafaz ada madnya. Dalam istilah ilmu qiraat, dhamir yang dibaca panjang disebut dengan silah. Cara membaca mad silah kasrah. Yang pertama ada dhammah. Jadi pembacaan di dhammah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Yang kedua, huruf sebelumnya berharakat fathah. Dan yang ketiga, huruf sebelumnya adalah huruf sukun selain ya. Lalu cara membaca mad silah kasrah yang kedua adalah terletak pada baris kasrah. Jadi hak domir dibaca kasrah apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah. Hukum bacaan mad silah kasrah. Hukum bacaan disebut mad silah kasrah adalah apabila ada hak domir yang berada sesudah huruf yang berharakat kecuali huruf mati atau sukun
dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya, seperti bacaan tasydid atau huruf mati atau sukun. Cara membaca hukum mad silah kasrah yaitu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Baiklah, kita masuk kepada contoh bacaan mad silah kasrah. Jadi saya akan memberikan satu bacaan contoh pada surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Jadi di sini ada hak domir yang berharokat kasrah dan sebelumnya ada huruf B yang berharokat kasrah juga. Jadi kita membacanya dalam konteks kasrah dan panjang 2 harokat.